Ya, untuk keadaan dari mesin ini masih bagus, grease juga masih bagus ya. Tapi ini ada posisi yang salah, yaitu ring. Nah, ini harusnya ring bukan di bagian atas dari piring ya, seharusnya ini di bagian bawah dari piring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar youtuber? Apa kabar teman-teman sekalian? Oke, bertemu lagi dengan Yan Jentil. Nah, kali ini kita akan belajar bongkar sekaligus merakit serial Maguro, yaitu Maguro Navara 6000. Oke, kita cek putarannya. Untuk putaran masih bagus, one way juga masih berfungsi. Ya, langsung saja kita mulai bongkarannya. Kita lepas dulu handle. Yuk kita bongkar di bagian full. Di bagian full trapper kita bongkar. Untuk urutan dari trapper dari yang paling atas, kawat penguncinya, kemudian dudukan untuk piring, kemudian piring, trapper yang utama, dan karbon tag, plat lagi, plat besi, kemudian karbon tag lagi, dan yang terakhir plat besi, kemudian karbon tag. Kita ada 1, 2, 3. Oke, standar ya, ada 3. Terus sudah, bisa lanjut ke dudukan dari spoolnya. Pertama kita lepas dulu kawat pen penguncian ini. Ya, setelah kawat pennya terlepas, piring diambil. Setelah piring diambil, clicker untuk spool nyangkut ini kena garam ini. Kita lepas clickernya. Ini karena masih nyangkut, jadi kita lanjut terus. Nah, lepas ya clickernya, kemudian ring di bagian atas dari clicker. Baru bisa kita lepas as untuk spoolnya. Untuk melepasnya ini ada pen di tengah ini, kita dorong keluar. Setelah keluar bisa kita ambil dudukannya dan bisa kita buka penutup dari pengunci rotornya. Nah, setelah penutup terbuka bisa kita ambil seal, kemudian kita buka pengunci dari rotornya. Wah, ini bautnya juga udah kena garam ya, ini sampai menempel di bagian bawah bautnya. Nah, ini, nah itu putih-putih itu. Jangan lupa ada piring, kita keluarkan piringnya. Di bagian tengah dari piring ini terdapat as. Ini as untuk piringnya, sekaligus as ke main shaft. Ya, asnya dorong keluar. Ya, ini asnya. Setelah dilepaskan bisa kita lanjut lepas rotornya. Ya, lanjut ke pembongkaran dari rotor. Nah, di bagian bawah dari rotor ini ada seal. Ini sealnya. Kita lepaskan sealnya dan kita bongkar di bagian roller. Ya, baut. Kemudian di atas dari roller ini ada ring. Kita lepas ringnya dulu.
Setelah ring terlepas, roller diambil, kemudian bearingnya tersangkut ini ya. Ya, nanti kita lepas pada saat pencucian ini karena saking lamanya nggak pernah dilepas sampai ngunci. Kita lepas dulu bel WSI-nya, kemudian dudukan untuk bel WSI kita lepas. Setelah dudukan PVC terlepas, sekarang kita lepas clutch-nya. Clutch terlepas, kita lepaskan penutup untuk per. Terlepas, bisa kita ambil pirnya, kemudian L-nya. Ya, setelah bagian rotor selesai, bisa kita lanjut ke mesin. Untuk pembongkaran mesin, kita buka dulu baut pengunci bodi. Ya, ada 2, 3. Cek lagi, udah nggak ada bautnya, bisa kita lepaskan. Ya, untuk keadaan dari mesin ini masih bagus. Grease juga masih bagus ya, tapi ini ada posisi yang salah, yaitu ring. Nah, ini ya, harusnya ring bukan di bagian atas dari bearingnya, seharusnya ini di bagian bawah dari bearing. Nah, seharusnya ada 2 ya, di bagian bawah sini, bukan di atas bearingnya. Untuk di atas bearing nggak bakal ada dorongan, harus di bagian bawah dari bearingnya. Setelah bearing terlepas, bisa kita lepaskan dulu slider dan main shaftnya. Shaft terlepas, kemudian drive gear kita ambil. Setelah drive gear diambil, as untuk slider yang atas, kemudian yang bawah, lalu slidernya. Lanjut kita buka pengunci dari oscillation gearnya. Bisa kita ambil gearnya. Bagian bawah dari gear ini menggunakan bearing. Nah, bearingnya biarkan di situ saja, jadi nggak usah dipaksa dilepas. Misalnya nggak bisa dilepas, jangan dipaksa ya. Lanjut kita lepaskan bearing untuk drive gear yang bawah. Kita balik, buka penutupnya. Oke, kemudian seal kita ambil. Lanjut kita bongkar bagian pinion gearnya. Ya, kita buka penutup. Bagian bawah penutupnya ini ada seal, ini kita ambil sealnya. Nah, ini sealnya. Seal terlepas, bisa kita ambil pinion gear beserta bearing dan one way nya. Bearing dulu kita ambil. Ini ada 2 ring di bagian atas dari bearingnya. Kemudian bearing kita lepaskan dari dudukannya. Lalu one way dan as one way nya serta
serta bearing untuk pinion gear yang bawah. Montre bearingnya, lepaskan bearingnya untuk tersangkut bersama dengan as one way nya. Saking lamanya nggak boleh dibongkar ini ya, sampai mengunci as one way nya. Nah, setelah as one way terlepas, bearing sudah terlepas, kita cek lagi apakah bagian yang belum dibongkar. Ya, untuk semua bagian sudah semua ya, dari mesin, kemudian rotor dan bagian spool sudah dibongkar. Bisa kita lanjut ke pencucian. Oke, setelah melewati sesi pencucian, langsung aja kita mulai ke perakitan. Nah, sebelum rakit jangan lupa di bagian bodi, spool, kemudian rotor dan spare part lainnya diberikan dengan oil ya. Nah, untuk oil pengolahannya menggunakan kuas yang paling halus ya, seperti ini ya kuasnya. Nah, supaya dapat menjangkau bagian-bagian yang tidak bisa dijangkau dengan tisu ataupun dengan kain. Oke, setelah diberikan oil, langsung aja kita mulai ke perakitannya. Untuk perakitan kita mulai dari spool dulu. Kita grease, ini karbontek ya, menggunakan grease. Untuk pemberian grease ini nggak usah banyak-banyak, diletakkan aja bolak-balik. Ya, setelah karbontek yang bawah sudah dimasukkan. Kemudian yang paling bawah ini yang bentuknya rata, jadi ini rata, atas bawah rata ya. Pasangkan ke posisi paling bawah. Kemudian karbontek yang kedua, ini ada tonjolan dua ini, nah itu tengah. Kemudian karbontek yang terakhir. Nah, kemudian untuk posisi plat besi yang terakhir ini ada bagian yang cembung, jadi ya, ada bagian yang cembung ke atas, ini di atas, yang ini di bawah. Nah, ini berfungsi sebagai dudukan untuk bearing dari spool nanti. Masukkan ya, seperti ini posisinya cembung. Kemudian kita masukkan dulu bearingnya ya, posisi tengah-tengah seperti ini, dan kita grease di bagian pinggiran ini sebelum kita pasang seal untuk drag washernya. Nah, setelah itu bisa kita pasangkan seal. Dan bisa dimasukkan ya. Setelah terpasang bisa dikunci dengan kawat pen. Sip, untuk sudah bisa kita lanjut ke rotor. Untuk rotor kita pasangkan dulu dudukan untuk bell wire IC nya, dudukan aja ya, untuk kawat bell wire IC nya nanti. Setelah diberi grease langsung dipasangkan dan dikunci. Nah, untuk buat pengunci dari bell wire IC sama clutch itu panjangnya sama, besarnya juga sama. Nah, setelah terpasang, kita lanjutkan ke pemasangan dari pair clutch-nya. Nah, pasangkan, kemudian pair dimasukkan. Sudah masuk, kita beri gas lagi di bagian atasnya dan bisa ditutup.
Ya, setelah tutup bisa kita pasangkan clutch ya. Ya. Dan dikunci. Pasangkan kawat filmnya dan bisa kita pasangkan piring untuk roller. Nah, sebelum dipasangkan piringnya, kita berikan grease dulu di bagian dudukan untuk piring dan bisa dimasukkan piringnya. Yap, setelah piring masuk, kita pasangkan roller. Setelah roller masuk, ring untuk atas dari rollernya kita pasangkan. Sebelum dipasangkan ring, kita berikan dulu grease sebagai penutupnya. Kemudian bisa dipasangkan ringnya, lalu bisa dikunci. Ya, oke, setelah dipasangkan bautnya, roller sudah dipasang, bisa kita lanjutkan ke perakitan dari mesin. Nah, ini sealnya ya, sudah putus seperti ini karena pernah dibongkar juga, salah pembongkaran di bagian seal. Nah, untuk seal ini sebenarnya belum ada spare partnya karena belum ada. Ya, untuk seal ini seperti ini ya. Ini kita rakit seadanya saja di bagian sealnya. Piring untuk pinion gear yang bawah dimasukkan, kemudian as one way masukkan dulu ke bagian dalam bodinya, masuk one way. Untuk posisi one way ini ada titik 3 ini, ada bulatan kecil 3 itu 1 2 3, ini posisinya di atas. Sip, setelah masuk bisa kita pasangkan dudukan untuk piring, kemudian piring dimasukkan. Setelah piring masuk, seal yang atas dimasukkan. Untuk seal ini jangan sampai dicuci dengan bensin ya, karena bisa membuat sealnya jadi melar atau longgar. Ya, setelah dipasangkan seal di bagian atas, bisa kita tutup dengan grease lagi. Kemudian bisa dikunci. Yap, setelah pinion gear terpasang, bisa kita pasangkan ring di atas dari piringnya. Setelah terpasang ringnya, bisa kita lanjut ke mesin dalam. Untuk mesin dalam ini kita grease dulu dudukan untuk piring dari drive gear bawah. Kemudian pasangkan piringnya, lalu kita berikan grease di bagian pinggiran dari gear oscillation dan dudukan untuk piring dari oscillation gearnya. Masukkan piringnya, ya. Setelah piring masuk, bisa kita grease di bagian gear oscillation-nya. Masukkan dan bisa kita pasangkan baut penguncinya. Nah, di bagian bawah dari baut ini ada seal kecil ya, warna putih ini.
Itu posisinya di bagian bawah dari bautnya. Nah, tepat di bawahnya ini di sini. Nah, setelah seal terpasang bisa dikunci. Ya, setelah pengunci terpasang, bisa kita beri garis di bagian drive gear ya. Setelah diberi grease bagian drive gear kita taruh dulu. Kita beri grease dudukan untuk seal bodinya. Nah, setelah itu pasangkan seal sesuai dengan tempatnya. Ini sesuai dengan bentuknya ya ini. Setelah seal terpasang semua baru bisa dipasang slider dulu ya. Dari slider kita beri grease. Bagian dudukan untuk asnya yang atas sama bawah kita berikan grease juga. Kemudian kita pasangkan slider sekaligus as yang atas dan yang bawah. Setelah slider terpasang bisa kita pasangkan drive gear. Setelah drive gear terpasang bisa kita pasangkan main shaft. Ya, terpasang bisa kita grease di atas dari drive gear-nya. Ring untuk drive gear yang atas kita masukkan, bisa kita pasangkan bearing ke bodi. Nah, sebelum pasangkan bearingnya, dudukan untuk bearing diberi dengan grease dan bisa kita pasangkan bearingnya. Masukkan bodi, ya, langsung kita kunci. Untuk penguncian 3 ya bautnya. Ini bautnya panjang semua. Untuk posisinya yang panjang ini di bawah, nah, yang pendek di belakang 2. Setelah baut pasang semua, bisa langsung kita pasangkan rotor. Nah, untuk rotor ini bagian bawah ada sealnya. Masukkan. Setelah seal masuk bisa kita pasangkan rotor dan bisa dikunci. Untuk penguncian ini ada bagian yang menonjol bawah, itu posisinya di bawah. Kita cek dulu posisi dari bautnya. Ini di bagian ujung lancipnya itu mengarah langsung ke lubang baut, jadi kita posisikan sesuai dengan letaknya. Ujung lancip kita arahkan ke lubang bautnya. Setelah sudah lurus ya posisinya, bisa kita masukkan dulu as untuk
piring, kemudian piringnya dimasukkan. Yap, setelah itu seal. Setelah seal terpasang, bisa ditutup. Sudah pasang, pasangkan handle-nya. Kita cek dulu putaran dari relnya. Ya, untuk putaran rel aman. Kemudian jeda di bagian drive gear, nah sudah hilang ya. Oke, jeda aman. Kemudian kita pasangkan penutup samping. Ya, setelah penutup samping terpasang, kita lanjutkan ke pemasangan dari dudukan spool. Pertama, dudukan yang besi ini dulu. Kemudian pen pengunci dari dudukannya kita masukkan. Nah, bisa gerak ya. Bisa kita pasangkan clicker. Setelah clicker terpasang, ring di bagian atas dari clickernya, ring teflon. Setelah ringnya masuk, piring untuk spool yang bawah dipasangkan dan dikunci dengan kawat pen. Lanjut, kita pasangkan spoolnya. Ya, untuk truk masih aman ya. Kita cek lagi pair, kemudian roller. Nah, setelah roller kita cek putaran dari relnya yang kedua kalinya, ketiga kalinya. Ya. Oke, ini dia pembongkaran sekaligus perakitan dari Maguro Navara 6000. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.